Oke, kawan-kawan, selamat datang di latihan soal untuk sumatif tengah semester Informatika dan Coding kelas 7 semester 1. Ubur-ubur ikan sepat, langsung saja kita sikat. Nomor 1. Aplikasi spreadsheet memungkinkan pengguna untuk A. mengedit musik, B. menghitung dan menganalisis data, C. menggambar pemandangan. Oh, tidak. Menghitung dan menganalisis data. Ya. Mengedit musik. Oh, tidak juga. Jadi spreadsheet itu digunakan untuk menghitung dan menganalisis data. Kita pilih opsi B. Kemudian, seseorang yang membuat jadwal ujian menggunakan tabel adalah contoh dari penggunaan. Oke, ini tabel ya. A. Pemrosesan data. B. Representasi data. C. Enkripsi. Jadi ketika kita membuat sebuah tabel, artinya kita sedang merepresentasikan sebuah data jadi sebuah visualisasi dari data tersebut. Jadi kita pilih B. Kemudian nomor 3. Presentasi yang baik harus A. penuh teks dan warna mencolok, B. mudah dipahami dan memiliki struktur jelas, C. menghindari gambar atau tabel. Justru kalau untuk gambar dan tabel, kalau misalnya itu perlu dan dibutuhkan untuk visualisasi data, maka kita harus memuat gambar dan tabel tersebut. Sedangkan untuk teks dan warna yang mencolok di sini, kalau misalnya terlalu banyak warna dan warnanya campur aduk, itu malah menjadi memusingkan untuk yang melihat presentasi tersebut. Jadi presentasi itu harus mudah dipahami dan memiliki struktur yang jelas. Kita pilih opsi B. Nomor 4, email formal sebaiknya mencantumkan, ini email formal ya, A. emoji lucu, B. salam pembuka dan penutup, C. link YouTube. Jadi karena ini bersifat formal, jadi kita nggak pakai emoji yang lucu tuh. Salam pembuka dan penutup ini betul seperti yang diajarkan di pelajaran bahasa Indonesia untuk tulis-menulis surat. Maka kita pilih opsi B. Selanjutnya nomor 5, dalam sebuah proyek kelas, siapapun dapat mengakses dan mengedit file melalui aplikasi daring. Hal ini menunjukkan A. pentingnya privacy, B. kolaborasi berbasis cloud, atau C. penurunan kualitas kerja. Nah, di sini karena kita mengedit file secara daring dan bersama-sama, berarti ini adalah kolaborasi berbasis cloud. Jadi kita pilih opsi B. Selanjutnya, salah satu ciri representasi algoritma adalah A. bisa dibaca manusia dan mesin, B. hanya digunakan di komputer, C. tidak bisa diubah. Jadi untuk salah satu ciri representasi algoritma adalah bisa dibaca manusia dan mesin. Kita pilih opsi A. Nomor 7, penggunaan internet dalam mencari informasi atau referensi harus disertai dengan A. menyalin semua halaman, B. mencantumkan sumber yang valid, C. viral. Jadi untuk informasi atau referensi yang berasal dari internet itu kita harus cantumkan alamatnya, atau kemudian kapan diaksesnya, karena itu merupakan validitas data yang kita gunakan. Jadi kita pilih opsi B. Nomor 8, penjadwalan dalam informatika membantu kita untuk A. mengatur waktu dan tugas secara sistematis, B. mengganti nama file, C. mencetak dokumen. Penjadwalan ya, jadi penjadwalan itu jelas untuk mengatur waktu dan tugas secara sistematis. Kita pilih opsi A. Lanjut.
Dalam algoritma, perulangan digunakan untuk A. Menampilkan data sekali, B. Melakukan aksi berulang hingga kondisi tertentu terpenuhi, C. Menghapus file secara otomatis. Jadi dalam algoritma, perulangan itu kita gunakan untuk memenuhi kondisi tertentu. Jadi kita pilih opsi B. Lanjut, nomor 10. Berikut ini contoh aplikasi cloud storage yang mendukung kolaborasi kerja. Oke, cloud storage ya, berarti penyimpanan. Di sini A. Google Drive, B. Paint, C. Kalkulator. Ini untuk menggambar ya, Paint itu. Kalau kalkulator ya jelas untuk olah angka. Berarti untuk cloud storage kita pilih Google Drive. Nomor 11, perangkat lunak perkantoran yang digunakan untuk membuat grafik dari data adalah grafik dari data A. Notepad, B. Paint, C. Excel atau spreadsheet. Jadi ini untuk membuat grafik ya. Jadi di grafik itu kita gunakan Excel atau spreadsheet. Tadi sudah dikatakan bahwa Paint itu untuk menggambar. Notepad biasanya kita untuk olah huruf ya. Untuk karakter huruf seperti itu. Oke, nomor 12. Salah satu manfaat dari mempelajari algoritma adalah manfaat mempelajari algoritma. A. Membuat gambar HD, B. Menyelesaikan masalah secara sistematis, C. Meningkatkan memori. Jadi manfaat dari mempelajari algoritma itu kita berpikir secara runut tuh, secara sistematis gitu. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah yang ada secara sistematis juga. Berarti kita pilih opsi B. Kemudian nomor 13, perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur folder dan memindahkan file adalah mengatur folder dan memindahkan file. A. Media Player, B. Word Processor, C. File Explorer. Untuk Media Player itu biasanya kita gunakan untuk media audio atau video ya. Audio, video. Word Processor kita biasa gunakan untuk membuat dokumen. Kalau File Explorer ya kita gunakan untuk mengatur folder dan file yang kita buat di komputer misalnya. Kita pilih opsi C. Lanjut nomor 14. Tujuan utama dari menggunakan aplikasi email dalam kegiatan sekolah adalah A. Berkomunikasi secara formal dan tertulis, B. Mengedit gambar, C. Mendengarkan musik. Ini aplikasi email, mendengarkan musik jelas enggak ya, mengedit gambar juga enggak. Jadi kita menggunakan email itu untuk berkomunikasi secara formal dan tertulis. Kalau misalnya untuk ngobrol biasa kita bisa pilih pakai aplikasi chatting gitu. Tapi untuk berkomunikasi secara formal dan tertulis kita gunakan email. Kemudian algoritma dalam informatika dapat belibet banget ya. Algoritma dalam informatika dapat dianalogikan sebagai, analoginya apa gitu ya? A. Daftar belanja, B. Resep memasak, C. Gambar pemandangan. Jadi analogi algoritma itu adalah seperti resep memasak karena kita berisi langkah-langkah, bahan-bahan dan langkah-langkah untuk membuat suatu masakan itu seperti apa. Nah, sama juga di algoritma kita memiliki tahapan-tahapan tertentu untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi kita pilih opsi B. Ya, sekian, terima kasih untuk
teman-teman yang sudah bergabung di pembahasan soal ini. Jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Ciao.